Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN Kimia tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk kalian yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, untuk yang pertama, kisi-kisi dari OSN Kimia adalah yang pertama ada atom. Ini meliputi nukleon atau inti atom, isotop, lalu atom hidrogen yang meliputi konsep tingkat energi, bentuk orbital S, bentuk dan orientasi orbital P, bentuk dan orientasi orbital D, persamaan Schrödinger sederhana, kuadrat fungsi gelombang dan probabilitas, bilangan kuantum NLM, kemudian radioaktivitas yang meliputi jenis radioaktivitas, peluruhan radioaktif, reaksi nuklir atau inti, kemudian ikatan kimia yang meliputi VSEPR struktur molekul sederhana, atom pusat dengan tidak lebih dari 4 pasang elektron, atom pusat yang melanggar aturan oktet, lalu delokalisasi dan resonansi yang meliputi teori orbital hibrida, teori orbital molekul, yang meliputi diagram orbital molekul, molekul H2, diagram orbital molekul N2 dan O2, teori orbital molekul, termasuk di dalamnya orde ikatan dalam O2, O2+, dan O2-, elektron tak berpasangan dan paramagnetisme, kemudian perhitungan kimia yang meliputi persamaan reaksi kimia, perhitungan stoikiometri, hubungan massa dan volume termasuk densitas, rumus empiris dan rumus molekul, bilangan Avogadro, perhitungan konsentrasi, lalu kecenderungan periodik yang meliputi konfigurasi elektron, yang meliputi prinsip larangan Pauli, aturan Hans, unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur logam transisi, logam lantanida dan aktinida, elektronegativitas, afinitas elektron, energi ionisasi pertama, ukuran atom, ukuran ion, bilangan oksidasi tertinggi, kimia anorganik meliputi kecenderungan sifat unsur-unsur golongan utama yang meliputi titik leleh, titik didih, karakter logam, sifat magnetik, konduktivitas listrik, bilangan oksidasi, nomenklatur, yang meliputi senyawa unsur utama, senyawa logam transisi, kompleks logam sederhana, golongan 1, 1A, dan 2, 2A, yang meliputi kecenderungan dalam reaktivitas, unsur berelat lebih reaktif, produk reaksi dengan air, halogen, oksigen, kebasaan oksida, sifat-sifat hidrida, senyawa-senyawa lain, sifat dan tingkat oksidasi, golongan 13 atau 3A yang meliputi tingkat oksidasi boron dan aluminium, oksida dan kloridanya adalah +3, sifat asam basa aluminium oksida atau hidroksida, reaksi boron 3 oksida dengan air, reaksi boron 3 klorida dengan air, senyawa-senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi, golongan 4A atau golongan 14. Di sini ada tingkat oksidasi Si dan kloridanya. Tingkat oksidasinya adalah +4. Tingkat oksidasi +2 dan +4 dari C, Pb, dan Sn. Asam basa dan sifat redoks dari oksida dan klorida.
senyawa-senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Golongan 15 atau 5A, fosfor plus 5 oksida dan klorida dan reaksinya dengan air. Fosfor plus 3 oksida dan klorida dan reaksinya dengan air. Oksida nitrogen, reaksi NO membentuk NO2. Dimerisasi NO2. Reaksi NO2 dengan air. Sifat redoks dari HNO3 dan nitrat. HNO2 dan NH2NH2. Bi plus 5 dan Bi plus 3. Senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasinya. Lalu golongan 16, 6A, sulfur tingkat oksidasi plus 4 dan plus 6, reaksi oksidanya dengan air, sifat asamnya. Reaksi anion tiosulfat dengan I2, senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Golongan 7A, halogen, reaktivitas dan menurunnya kekuatan oksidator dari F2 ke I2, sifat asam basa hidrogen halida, tingkat oksidasi fluor minus 1 dan senyawa-senyawanya, tingkat oksidasi minus 1, minus 2, plus 2, plus 3, plus 5, dan plus 7 dari klor, oksoanion mononuklir dari klor, reaksi halogen dengan air, reaksi Cl2O dan Cl2O7 dengan air, senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasinya. Lalu golongan 8A, gas mulia, logam-logam transisi, yang meliputi tingkat oksidasi dan logam transisi. Ini ada Cr plus 2 dan plus 3, Mn ini plus 2 plus 4 dan plus 7, Ag plus 1, Fe plus 2 dan plus 3, kobalt atau Co plus 2, Zn plus 1, Hg plus 1 dan plus 2, Cu plus 1 dan plus 2, dan Ni plus 2. Warna larutan ion logam transisi, terutama ion-ion yang disebutkan tadi, ketidaklarutan logam Ag, Hg, dan Cu, dan garamnya, bukan hanya dalam HCl, logam transisi dan larutan asam, misalnya HCl, dan pembentukan ion M2+ dalam larutan asam, amfoter, seperti CrOH 3 kali dan ZnOH 3 kali, dan oksida atau hidroksida dari ion M2+ lainnya dalam larutan asam. Oksidator kuat dalam larutan asam, seperti MnO4- dan Cr2O7-2-. Pengaruh pH dan daya oksidasi MnO4- dan produknya, interkonversi antara Cr2O7-2- dan CrO4-2-. Senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi, lantanida dan aktinida, kimia koordinasi termasuk stereokimia, yang meliputi definisi bilangan koordinasi, persamaan kesetimbangan reaksi pembentukan dan formula kompleks, formula dan struktur ion kompleks, seperti AgNH3 2 kali plus, AgS2O3 2 kali 2 minus, FeSCN 2 plus, CuNH3 4 kali 2 plus, CuCN 2 minus, ion kompleks lainnya. Teori medan kristal dan medan ligan yang meliputi istilah Eg dan T2G spin tinggi dan spin rendah. Stereokimia yang meliputi cis dan trans, enantiomer. Lalu beberapa proses industri kimia seperti pembuatan dan industri asam sulfat atau H2SO4, pembuatan dan industri NH3, pembuatan dan industri Na2CO3, pembuatan dan industri Cl2 dan NaOH, pembuatan dan industri HNO3, lalu kimia fisika yang meliputi gas. Di dalamnya ada hukum gas ideal, hukum gas van der Waals, tekanan parsial, hukum Dalton, lalu fasa, tekanan uap dan temperatur, persamaan Clausius-Clapeyron, diagram fasa komponen tunggal, sistem cair uap,
yang meliputi sistem ideal dan non-ideal, diagram, destilasi fraksionasi, hukum Henry, kelarutan gas dalam cairan, hukum Raoults, deviasi dari hukum Raoults, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, koefisien partisi, ekstraksi pelarut, lalu termodinamika, yang meliputi hukum pertama, energi, panas, dan kerja, entalpi, yang meliputi hubungan energi internal dan entalpi, definisi kapasitas panas, entalpi, perbedaan Cp dan Cv, hanya gas ideal, entalpi dan sifat atau fungsi keadaan atau hukum Hess, siklus Born-Haber senyawa ionik, entalpi pembentukan standar, entalpi larutan dan solvasi, entalpi ikatan. Hukum kedua yang meliputi definisi entropi, yaitu Q per delta T, entropi dan disorder atau ketidakberaturan, definisi entropi yaitu S sama dengan K ln W, definisi energi bebas Gibbs, delta G, ini rumusnya adalah delta H dikurangi T dikali delta S, delta H itu perubahan entalpi, T itu suhu, dan delta S itu perubahan entropi. Lalu energi bebas Gibbs, delta G, dan meramalkan arah perubahan secara alamiah, hubungan delta G dan tetapan kesetimbangan K, kesetimbangan kimia molekuler dan ionik yang meliputi kesetimbangan dalam fasa gas, homogen dan heterogen, yang meliputi model dinamika kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, konsentrasi dan tekanan parsial, hubungan tetapan kesetimbangan Kp dan Kc, hubungan tetapan kesetimbangan dan energi bebas Gibbs, kesetimbangan ion dalam larutan, asam basa, definisi asam basa menurut Arrhenius, definisi menurut Bronsted-Lowry, asam basa konjugasi, hubungan Ka dan Kb, definisi pH, definisi Kw, nilai Ka dan Kb sebagai ukuran kekuatan asam dan basa, keasaman dan kebasaan ion, menghitung pH, pOH dari pKa atau pKb untuk asam dan basa lemah, solubilitas atau kelarutan, yang meliputi kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, kelarutan dalam air berdasarkan nilai KSP, kompleksometri yang meliputi pembentukan kompleks dan konstanta pembentukan kompleks, kesetimbangan kompleks dan kompleksometri, asam basa Lewis lemah dan kuat, keasaman dan pH campuran larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, asam lemah dan kuat, basa lemah dan kuat, pH larutan asam lemah dan campuran asam lemah, pH larutan asam multiproton, sistem larutan buffer dan pH, definisi kekuatan ion, kemudian elektrokimia, definisi sel elektrokimia dan gaya gerak listrik atau electromotive force, jenis elektroda pertama, potensial elektroda standar, persamaan Nernst, jenis elektroda kedua, hubungan energi bebas Gibbs atau delta G, elektrolisis, korosi, lalu kinetika kimia untuk reaksi homogen, ada faktor penentu laju reaksi, koordinat reaksi dan keadaan transisi, hukum laju reaksi yang meliputi order reaksi, definisi tetapan laju reaksi, reaksi orde 1, yang meliputi ketergantungan konsentrasi terhadap waktu, konsep paruh waktu, hubungan waktu paruh dan tetapan laju, perhitungan tetapan laju reaksi dari hukum laju diferensial, hukum laju integrasi, lalu laju dan tetapan laju reaksi orde kedua dan ketiga, mekanisme reaksi yang meliputi konsep molekularitas, konsep dasar teori tumbukan, reaksi paralel, berlawanan, dan berurutan,
Hukum Arrhenius, energi aktivasi dan laju reaksi, menghitung energi aktivasi. Lalu kimia analitik yang meliputi titrasi, ada titrasi asam basa, ini meliputi kurva titrasi, pH, asam lemah, dan asam kuat. Pemilihan indikator dalam asidimetri, titrasi redoks yang meliputi iodometri, permanganometri, titrasi kompleksometri EDTA, analisa kualitatif yang meliputi ion anorganik, identifikasi ion Ag+, Ba2+, Cl-, SO4 2-, CO3 2-, identifikasi berbagai anion dan kation lainnya, gugus fungsi organik, reagen Lucas, alkohol primer, sekunder, tersier, reaksi iodoform, identifikasi amina primer, sekunder, tersier, dan kuartener di laboratorium, metode pemisahan kromatografi, lalu kimia organik yang meliputi tata nama alkana secara UPEC, kecenderungan titik didih, alkana dan struktur, alkohol vs ester karena ikatan hidrogen, geometri ikatan tunggal, double, dan triple pada karbon, identifikasi gugus fungsi umum, isomer alkana, cis-trans, EZ, enantiomer, aktivitas optik, tata nama RS, reaktivitas alkana, reaksi dengan halogen, hasil reaksinya, kemudian sikloalkana namanya, kemudian tadi ada mekanisme radikal bebas juga, inisiasi dan terminasi. Lalu sikloalkana ini juga ada tegangan di cincin kecil, konformasi kursi atau kapal pada sikloheksana. Alkena, produk dari Br2, HBr, dan H2O, H+. Aturan Markovnikov, mekanisme yang melibatkan intermediate karbokation, stabilitas relatif karbokation, adisi 1,4 diena, alkuna, yang meliputi keasaman relatif terhadap alkena, perbedaan sifat kimia dengan alkena, benzena, yang meliputi formula stabilisasi oleh resonansi, substitusi elektrofilik, nitrasi, dan halogenasi, efek arah pada substituen pertama, efek substituen pertama pada reaktivitas, penjelasan efek substituen, senyawa halogen yang meliputi tata nama monofungsional, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, kompetisi antara eliminasi dan substitusi, alkohol yang meliputi tata nama monofungsional, perbandingan keasaman alkohol dan fenol, dehidrasi menjadi alkena, ester dengan asam anorganik, reaksi oksidasi, aldehida dan keton yang meliputi tata nama monofungsional, oksidasi aldehida, reduksi menjadi alkohol, LiAlH4, NaBH4, tautemerisasi ketoenol, adisi nukleofilik dengan HCN, RNH2 dengan R-nya adalah alkil, HO, NH2, anion enolat, kondensasi aldol, alkohol membentuk asetal atau ketal, reagen Grignard. Lalu asam karboksilat dan turunannya yang meliputi tata nama asam karboksilat dan turunannya, ester, asam halida, dan amida. Kekuatan asam dan efek induktif, pembuatan asam karboksilat melalui hidrolisis, reaksi asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester, membentuk klorida asam, membentuk anhidrida, reaksi asam klorida membentuk amida, mekanisme esterifikasi, asam multifungsional, asam hidroksi, asam keto, asam polikarboksilat,
Lalu amina, tata namanya, amina sederhana, mengidentifikasi amina primer, sekunder, dan tersier, kebasaan sebagai sifat amina, perbandingan kebasaan alifatik dan aromatik, perbandingan kebasaan amina dan amida, pembuatan amina dari halida, dari senyawa nitroaromatik, dari amida melalui hidrolisis. Diazotasi, amina alifatik, amina aromatik. Lalu polimer. Polimer sintetik yang meliputi polimer adisi. Di sini ada polistirena, polietena, mekanisme rantai dari pembentukan polimer. Lalu polimer kondensasi seperti polyester, polyamida, lalu silikon. Konsep cross-linking dan pengaruh terhadap sifatnya. Lalu polimer natural yang meliputi silikat dan karet. Kemudian biokimia meliputi karbohidrat, di dalamnya ada glukosa dan fruktosa. Formula rantai, proyeksi Fischer. Formula Howard, perbedaan antara starch atau kanji dan selulosa. Perbedaan antara alfa dan beta deglukosa. Lemak yang meliputi struktur lemak dan hubungannya dengan sifat-sifatnya. Formula gliserol, senyawa penting mengandung nitrogen dalam biologi. Asam amino, struktur ioniknya, titik isoelektrik, klasifikasi dan struktur asam amino, 20 asam amino esensial atau utama, pemisahan dengan elektroforesis, rantai polipeptida, protein, struktur primer, jembatan SS, analisis sekuensi, struktur sekunder, struktur alpha helix, struktur tersier, denaturasi protein dengan perubahan pH, temperatur, logam, dan etanol. Lalu asam nukleat dan sintesa protein, pirimidin dan purin, nukleosida dan nukleotida, formula basa pirimidin dan purin, perbedaan antara ribosa dan 2-deoksiribosa, kombinasi basa CG dan AT, ikatan hidrogen. Asam nukleat dan sintesa protein ini juga ada perbedaan antara DNA dan RNA, perbedaan antara mRNA dan tRNA, lalu enzim, sifat umumnya dan pusat aktif, tata nama kinetika, koenzim, fungsi ATP, lalu spektroskopi yang meliputi UV visible, identifikasi senyawa aromatis, identifikasi gugus kromofor, zat warna, warna vs struktur, hukum Lambert-Beer, kemudian inframerah, ada interpretasi menggunakan tabel frekuensi, mengidentifikasi atau mengenal ikatan hidrogen, X-ray, hukum Bragg, konsep mengenai bilangan koordinasi, sel unit, struktur padat, seperti NaCl, CsCl, logam, padatan ionik lainnya, NMR, konsep umum, pergeseran kimia, coupling spin-spin dan konstanta coupling, integrasi, interpretasi spektrum H1 misalnya etanol dan sebagainya, identifikasi orto dan para disubstitusi benzena, interpretasi spektra C13, decouple proton sederhana dan spin inti lainnya, lalu spektrometri massa yang meliputi mengidentifikasi atau mengenal ion molekuler, mengidentifikasi atau mengenal fragmen berdasarkan tabel, mengidentifikasi atau mengenal distribusi isotop. Oke, sekian untuk kisi-kisi OSN Kimia. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!